Oke, anak-anak, kita mulai ya. Karena buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agung Widiantoro, selaku Kepala SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Yang terhormat, Mas Faisal Aziz, selaku our guest speaker today. Dan tentu saja semua anak-anak kelas 9 yang Miss Ana sayangi dan Miss Ana banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga pada kesempatan hari ini, Senin 27 Juli, anak-anak bisa join dan bergabung dalam agenda kita, yaitu motivational session dengan pembicara kita nanti Mas Faisal Aziz. Sholat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul akhir nanti. Baik, anak-anak, sebelumnya Miss Ana mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Mas Faisal Aziz sudah meluangkan waktunya untuk join dan nanti insya Allah akan sharing dengan anak-anak semuanya. Dan tentunya juga kepada anak-anak semuanya terima kasih sudah join pada meeting Zoom pagi hari ini. Teman-temannya yang lain yang belum join diminta untuk segera join ya, karena kalau melewatkan ini sayang sekali. Insya Allah nanti informasinya pasti banyak sekali yang bermanfaat. Oke, hari ini sebelum kita mulai, Miss Ana akan menginfokan untuk peraturannya dulu ya Kak ya. Untuk anak-anakku nanti selama Mas Aziz mungkin sharing dulu, anak-anak dimohon untuk tidak gaduh atau tidak berisik. Silahkan memperhatikan dengan seksama. Lalu seperti biasa anak-anak juga dilarang untuk melakukan aktivitas lain, main HP contohnya, atau sambil sarapan dan lain sebagainya. Semuanya fokus ke meeting kita dulu ya. Nah, lalu nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis dulu, bisa dirangkum dulu. Nanti kalian boleh bertanya di question and answer session. Itu ya, simple untuk aturan kita pada meeting kali ini. Lalu misalnya akan membacakan dulu susunan acaranya ya untuk pagi hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua nanti prakata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Nanti yang ketiga langsung sharing session dengan pembicara kita. Yang keempat nanti tanya jawab. Lalu yang terakhir nanti penutup. Gitu ya. Insya Allah meeting kita akan berlangsung kurang lebih nanti 60 menit, berakhir pukul 10 ya. Oke. So to start our meeting today, let us start by reciting basmalah everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga acara pagi ini berjalan dengan lancar. Oke, and untuk yang kedua, the next one adalah prakata dari beliau Bapak Agung Widiantoro. Monggo Pak Agung, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengadakan kegiatan sesi motivasi bersama kawan lama saya dulu waktu sama-sama S2 di UNJ, Mas Faisal Aziz. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Insya Allah nanti jadi amal soleh Mas Aziz. Yang selanjutnya anak, hari ini kami sengaja mengundang Mas Faisal untuk memberikan wawasan kepada kalian semua bahwasanya bagaimana nanti kalian akan menentukan jenjang karir ketika SMA, kuliah, ataupun nanti mencari beasiswa. Trik-trik mencari beasiswa dan sebagainya nanti bisa ditanyakan kepada Mas Faisal. Termasuk besok kalau ada yang berkeinginan sampai kuliah di luar negeri, tanya nih suka dukanya seperti apa, usahanya untuk mencari beasiswa itu seperti apa. Jadi singkat saja tujuan hari ini seperti itu. Nanti kita bincang santai. Harapannya Pak Agung semua anak-anak ya paling enggak ada beberapa yang tanya
jadikan forum ini menjadi forum interaktif untuk kita bersama. Sekali lagi terima kasih Mas Faisal sudah gabung langsung dari Hungaria ya. Ya. Oke. Oke. Sudah Miss Ana? Oke, baik. Terima kasih Pak Agung atas sambutannya. Oke, anak-anak, jadi ya seperti yang sudah disampaikan Pak Agung tadi, hari ini harapan kita adalah anak-anak nanti punya pandangan. Kira-kira syukur-syukur nanti yang pengen kuliah di luar negeri atau pengen cari beasiswa itu nanti ini forum yang sangat tepat. Nanti anak-anak bisa tanya-tanya langsung dengan Mas Faisal Aziz ya. Oke, baik. Selanjutnya langsung saja tanpa berlama-lama, without further delaying, so let's welcome our speaker today, Mas Faisal Aziz. Waktu dan tempat saya persilahkan sambil saya persiapkan untuk share screen-nya ya Mas ya. Oke, siap. Terima kasih Miss Ana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bismillah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mungkin perkenalan sedikit dulu ya. Jadi nanti saya akan perkenalan, kemudian saya akan cerita sedikit apa yang sedang saya lakukan di sini. Kemudian setelah itu saya harapkan akan ada pertanyaan dari teman-teman siswa SMP Islam Al-Azhar. Jadi mungkin semuanya bisa lihat ya di sini. Jadi nama saya Faisal Aziz. Saya lahir di Bandung sudah 10 Maret 1989. Dan tapi saat ini saya sudah tidak di Bandung, jadi saya sekarang tinggal di Purwokerto, jadi nggak terlalu jauh dari Jogja ya. Sekarang tinggal di Purwokerto karena saya saat ini bekerja sebagai dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, cerita sedikit pendidikan saya dulu. Jadi saya itu dari dulu itu sekolahnya di desa ya, kalau bisa dibilang. Jadi SD saya dulu di SD Kencana Indah 1 di Ranca Ekek, Bandung. Jadi di Bandung, tapi Bandungnya Bandung agak ke pinggir-pinggir gitu ya, agak jauh dari kota. Kemudian SMP saya di MTS, Madrasah Sanawiyah, di Pondok Pesantren Al-Furqon di Singaparna di Tasikmalaya. Jadi sempat merantau gitu ya ketika SMP selama 3 tahun di pesantren di Tasikmalaya. Kemudian SMA juga di kampung, jadi SD, SMP, SMA juga di kampung ya. SMA-nya SMA Negeri 1 Ranca Ekek di Bandung. Kemudian tahun 2007 saya masuk S1 SMPTN. Sekarang namanya apa ya? UTBK. UTBK. UTBK ya. UTBK. Jadi dulu namanya SMPTN ya. Di Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Kemudian tahun 2012 saya lanjut kuliah S2 Linguistik Terapan di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, disitulah saya bertemu dengan Pak Agung ya, dengan istri. Satu kelas juga ya. Nah, saya lulus dari UNY itu tahun 2014. Kemudian saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Begitu saya masuk, saya langsung persiapan untuk studi lanjut. Jadi sudah diniatkan untuk langsung studi S3, tapi tidak langsung ya. Jadi waktu itu untuk persiapan cukup lama sehingga baru bisa berangkat itu saya tahun 2017. Jadi 3 tahun persiapan sampai berangkat. Jadi saat ini saya kuliah di tolong.
Ini ya, Mas? Nah, saat ini saya kuliah di Hungaria ya, jadi di University of Pannonia namanya, di Hungary. Ini kampus saya, tapi saya nggak kuliah di sini, untuk pusatnya. Nah, ceritanya panjang ya, sampai ke Hungaria perlu diceritakan apa? Monggo, boleh atau Jadi- boleh di poin-poinnya Ya, saja. jadi dulu saya karena saya jurusan bahasa Inggris, kan saya harapannya pengennya ke negara yang English speaking countries gitu ya, negara-negara yang berbahasa Inggris seperti Inggris, Australia, US. Saya daftar ke ketiga negara itu. Saya daftar ke beberapa universitas di Australia, saya daftar beberapa universitas di UK, saya juga daftar beasiswa ke US. Kemudian di US saya sudah lolos sampai tahap akhir lah. Cuma ada satu hal sehingga dibatalkan. Kemudian UK saya sudah diterima di 2 universitas di Inggris. Jadi saya sudah diterima di 2 universitas di Inggris sebelum ke Hungaria. Wow. Tetapi karena ya satu lagi, memang jalannya Allah tuh mengarahkan ke Asia gitu. Jadi akhirnya 2 kampus itu di cancel, Australia juga tidak lanjut. Akhirnya ya saya dapat di Hungaria, tawaran di Hungaria, saya daftar, alhamdulillah lulus di sini tahun 2017. Saya berangkat. Oke. Ya. Next. Ini kampus saya. Kemudian next, bisa di slide selanjutnya. Nah, ini fakultas saya terlalu jauh. Ini ya. Nah, ini fakultas saya, tempat saya kuliah, tempat saya belajar. Jadi yang unik dari kampus saya ini, jadi si universitasnya itu kampusnya ada di beberapa lokasi. Kebetulan fakultas saya itu letaknya tepat di kastilnya kota saya. Jadi kota saya itu namanya Veszprém. Nah, kampusnya itu di kastil. Jadi kalau kalian bisa lihat di gambar yang sebelah kiri itu ya, kampusnya itu yang paling ujung ada bangunan warna putih. Nah, sebelah kiri. Nah, itu saya belajar di situ, kuliahnya di situ selama 2 tahun. Nah, sebelah kanan ini pintu masuk ke kastilnya. Jadi kalau mau kuliah tuh masuk lewat kastil itu. Dari asrama waktu itu berjalan sekitar 2,5 kilometer, jadi saya harus jalan kaki karena tidak ada transportasi umum yang masuk ke dalam kastil itu. Jadi lumayan melelahkan kalau kuliah. Kemudian selanjutnya, nah sedikit cerita tentang Hungaria ya. Mungkin ini agak asing juga buat teman-teman di Indonesia. Jadi ya ibu kotanya itu Budapest. Mungkin pernah dengar Budapest? Di sana pernah dengar? Pernah. Nah ya. Jadi ibu kotanya Budapest. Di sini populasinya tidak terlalu banyak, sekitar 9,7 juta, hampir 10 juta lah. Nah, kalau kalian bisa lihat di peta, itu dia lokasinya, ada yang bisa nemu nggak? Hungaria di mana? Bisa nemu nggak? Bisa ya, tuh. Jadi dia letaknya di tengah Eropa. Jadi di tetangganya Austria, kemudian Romania, ada Slovakia, Kroasia, Ukraine, Poland, agak ke barat lagi ada Germany. Jadi
lokasinya di tengah-tengah Eropa. Enaknya apa di tengah-tengah itu? Jadi mau jalan-jalan kemana dekat gitu ya. Nah, bahasanya ini di sini bukan bahasa Inggris, jadi bahasanya disebut bahasa Mojor. Bahasanya sangat sulit karena dia tidak mirip dengan bahasa manapun ya. Saya kira saya 3 tahun di sini juga masih agak kesulitan gitu. Paling untuk belanja, insya Allah nggak bisa. Tapi kalau untuk ngobrol itu belum mahir. Iya. Nah ini contoh bahasanya mungkin bisa di next ada sedikit kartun. Nah ini contoh bahasanya sedikit. Kartun Garfield. Tekifaj. Tanya si Machka. Iya. Susah ya. Garfield Pajok. Ya agak susah karena ya tidak mirip manapun gitu. Lanjut. Oke. Oh. Next. Nah, bisa dengar ya suaranya ya? Bisa. Halo? Oh, bisa ya? Oke, ya ini gambar dari kotanya, kota Budapest. Ya, jadi kotanya itu dibelah oleh sungai Danube. Ini kastilnya, jadi ini tempat tinggal dan kantornya Perdana Menteri. Sekarang sudah tidak ada raja ya. Dulu sempat ada kerajaan, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi ini Budapest. Kemudian next. Next, bisa nggak? Oh ya. Aha. Nah, ini juga beberapa foto dari Budapest, ya, ibu kota Hungaria. Mirip ini ya, apa namanya, kalau di cerita-cerita dongeng gitu ya, kastil-kastilnya itu. Iya, Jadi betul. ini yang pertama kali saya datang itu terkagum-kagum dengan bangunan-bangunannya. Nah ini kota tempat saya tinggal, jadi saya tidak tinggal di ibu kotanya, jadi nama kotanya itu West Brom dan jaraknya itu sekitar 1,5 jam kalau pakai kereta api, jadi tidak terlalu. Lanjut. Wow. There are so many places that you have visited. Yes, and when I was here, because I told you that the country is located in the middle of Europe, in the heart of Europe. So it's very easy. It's very easy to Travel. go to other countries. Yes, travel to other countries, European countries, and dan juga karena dia bagian dari jadi ada jadi ketika kita punya izin tinggal di Hungaria itu kita bisa masuk ke negara-negara lain tanpa harus memiliki visa, jadi bisa langsung jalan-jalan ke sana gitu.
Nah, ini beberapa contoh foto ya, jadi banyak foto cuma hanya beberapa aja yang bisa saya dapatkan Iya. dan apa yang bisa saya nemu gitu ya. Ini waktu di Prancis, kemudian di Brussels, Belgia. Waktu itu ini bajunya sama karena waktu itu hari yang sama, jadi saya dari Brussels ke Paris. Ke Paris itu cuma berapa jam gitu. Jadi memang apa ya? Ya kalau kita Indonesia kan satu negara besar sekali kan. Iya. Kalau Eropa itu besar tapi negaranya kecil-kecil. Jadi kita misalnya perjalanan 2 jam, 3 jam ke arah manapun itu mungkin bisa sudah pindah negara gitu. Sih. Jadi ya ini Prague, Brussels, di Belgium, and then Paris. And then next. Okay. Wow, how about this one? Yeah, this one. this one is in Seoul, in South Korea. It's not actually, during my study, but I could reach my dream. Wow. Jadi saya bisa ke South Korea. Kemudian ini yang di tengah ini itu waktu saya di Jerman, di musim sepak bola Jerman. Jadi itu ada, mungkin kalau laki-laki nonton bola tahu lah ya, itu piala apa. Jadi ini di Jerman, di Dortmund. Kemudian yang paling kiri itu waktu musim dingin di sini, waktu musim salju. Jadi waktu itu saljunya tebal sekali ya, dan itu tahun 2018 kalau nggak salah. Itu menurut saya rekor selama saya di sini, itu paling dingin. Waktu itu sampai -15 kalau nggak salah. Jadi ya lumayan berat. And then the last slide, I guess. Okay, this one. Wow, the most envious part for me. So yes, this is the list of countries that I have visited before. Wow. The first one is Australia back in 2015, and then South Korea, Thailand, China, Hungary, of course. And then from Hungary, I went around Europe, Austria, Germany, the Netherlands, Bulgaria, Belgium, France, Republic, Singapore, and more, inshallah. I hope in the future I will visit more countries. So yeah, I think that's a short description of myself. So I guess the next will be questions. If you have any questions, about how to study abroad, or how to prepare yourself, or any question, just let me know. Okay, thank you so much, Mas Faisal Aziz, for sharing your experiences, your knowledge. Wow, that's so amazing, I guess. Saya pribadi saja merasa wow, keren sekali ya. Bisa di usia semuda itu sudah traveling kemana-mana, dan sekarang juga di sana. Wow, saya rasa banyak yang lebih muda, Mbak. Oh ya. Banyak yang lebih muda ya? Banyak teman-teman saya di sini yang lebih muda, and they have already visited much more countries, many more countries than I have. Alright, sekarang mungkin anak-anak pasti udah banyak ini yang pengen tanya, mungkin penasaran, apapun lah tentang entah itu kiat-kiat gimana caranya apply untuk beasiswa di luar negeri, atau kiat-kiat untuk belajar biar dapat nilai yang maksimal sehingga bisa kuliah di luar negeri. Nah itu sekarang Miss Ana buka ya untuk question and answer session-nya. Let's wait for a moment. Untuk anak-anak yang sekiranya
ada pertanyaan, mungkin you may raise your hand so that I can mention your name. Bentar. Kak Eko, help. Caranya stop share screen-nya aku udah. Oh, belum toh. Oh, terus biar kelihatan anak-anak ini. Itu tak off sih. Atau dimulai aja. Oh iya. Oke, yang anak-anak yang punya pertanyaan mungkin bisa tanya via chat dulu, atau you may raise your hand. Silakan. Anyone? Ayo, yang penasaran gimana di sana, kok bisa finally bisa kuliah di sana. Oke, ini ada nih dari Mas Salman. Oke, coba misalnya cari ya. Insya Allah semoga Mas Salman bisa tanya langsung ya. Susah ya Pak ya. Coba aja. Tak bukan aja Bang. Oke. Ya betul. Oke, Mas Salman ya. Mas Salman? Divya. Oke. Ada Divya, ada Mas Salman. Oke, sekarang coba kita dari Salman dulu ya. Bisa Anda bacakan aja ya, mungkin ya. Oke, dari Mas Salman dulu. Ya, Oke. Ini ada pertanyaan Mas dari Mas Salman. Pertanyaannya gini, cara dapat beasiswa ke Uni Eropa tuh gimana sih? Gitu. khusus Uni Eropa ya. Jadi Uni Eropa ini ada beberapa beasiswa yang cukup banyak. Jadi ada beasiswa dari Uni Eropa itu sendiri. Jadi Uni Eropa itu kan dia gabungan dari berbagai negara, dia punya union gitu. Nah itu dia menyediakan beasiswa juga, namanya Erasmus. Kemudian ada juga beasiswa dari masing-masing negara. Jadi ada beasiswa dari European Union, ada beasiswa juga dari masing-masing negara. Nah itu beasiswanya dari S1, dari S2 sampai S3 ada semua ya. Bahkan di Hungaria sendiri baru tahun ini membuka pendaftaran untuk yang S1. Jadi misalnya dari sana SMA lulus, kemudian mau langsung S1 di sini juga bisa ya. Dan persiapannya apa? Kalau menurut saya ya, persiapannya satu, jelas kalau misalnya dari SMA misalnya mau S1 di sini, itu nilainya dipersiapkan. Oke, nilai. Tidak perlu sempurna ya, tidak perlu sempurna, yang penting nilainya cukup memuaskan, kemudian cukup baik gitu ya. Kemudian yang paling penting itu adalah minat. Jadi minat dari awal sudah tahu mau kemana. Minat dari awal sudah tahu kemana. Kemudian yang kedua itu adalah bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggrisnya itu harus sudah dipersiapkan dari awal. Jadi mumpung sekarang masih SMP, itu bahasa Inggrisnya mulai dipelajarin. Kalian punya Miss Ana di sini yang siap mengajar ya, membantu kalian ya. Jadi diseriusi bahasa Inggrisnya, apapun minatnya, mau minat ke misalnya teknik, atau misalnya minat ke kesehatan, atau ke bahasa, atau apapun, itu kuncinya satu, yaitu adalah di bahasa Inggrisnya. Di bahasa Inggris yang paling penting. Nanti untuk membuktikan kemampuan bahasa Inggris kalian itu ada tes namanya IELTS. Nah, di Indonesia saya kira sudah banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang menyediakan pelatihan IELTS. Kalian bisa baca-baca dulu tentang IELTS ini, jadi tahu apa yang perlu dipersiapkan. Jadi kuncinya satu, minat. Kedua adalah
bahasa Inggris gitu. Oke, minat dan bahasa Inggris. Oke, gitu ya Mas Salman ya. Jadi Mas Salman kalau besok mau ke luar negeri dan Mbak Aya juga sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Aya ya. Gimana apa yang harus dipersiapkan kalau ingin belajar ke luar negeri ya? Harus nilainya yang jelas, harus cukup memuaskan. Lalu minatnya. Lalu yang ketiga itu bahasa Inggrisnya dipersiapkan. Mumpung masih SMP, kalau pelajaran bahasa Inggris harus semangat, nggak boleh bolos-bolosan. Oke. Betul misalnya Ya. karena bahasa Inggris itu bukan cuma bahasa Inggris ya, belajar bahasa itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam waktu 1 bulan 2 bulan kan, Betul. butuh waktu tahunan bahkan, jadi harus dipersiapkan sejak dini gitu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Divya nih, kelas 9B. Pertanyaannya untuk biaya hidupnya di sana itu berapa sih? Untuk biaya hidup itu untuk di Hungaria sendiri itu relatif lebih murah dibandingkan dengan negara-negara di Eropa Barat ya, seperti Prancis atau Inggris atau Spanyol dan lain sebagainya. Pokoknya Eropa sebelah barat itu cenderung lebih mahal daripada Eropa Timur ya. Nah, kemudian kalau untuk di sini itu untuk sehari-hari saya kira yang biaya yang paling besar itu untuk tempat tinggal. Jadi di sini untuk misalnya dormitory atau misalnya apartemen itu cukup mahal. Jadi, tapi kalau untuk makan itu saya kira tidak jauh beda lah dengan Indonesia gitu. Iya. Untuk Berarti biaya untuk tempat makan. tinggal ya. Oke, Jadi selama kalian ada beasiswa, ya tidak masalah kan? Oh iya, kalau beasiswa soalnya di dormitory. Oh iya, betul. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Mas, ini dari A2 kelas 9E. Dia tanya, negara paling berkesan itu negara yang mana sih dari semua yang sudah dikunjungi? Lalu gimana caranya dapat makanan sama minuman halal di sana? Gitu. Nah, negara yang paling berkesan itu masing-masing berkesan ya. Jadi ada kesan yang masing-masing. Jadi semuanya berkesan. Mungkin jadi misalnya waktu ke Paris itu ya berkesannya karena kita lihat Menara Eiffel dari dulu gitu ya. Oh iya. Dari kecil seperti apa, setelah lihat aslinya, oh ternyata seperti itu. Ya, Keren. Kayak, keren, tapi ketika sudah lihat, oh kayak gini ya gitu. ternyata tidak seperti yang tidak seperti yang diharapkan. Jadi gimana ya, tidak seperti setinggi ekspektasi saya lah gitu. Tapi yang menurut saya yang paling indah itu menurut saya adalah Budapest, di ibu kota Hungaria ini, dan Praha 2 ini yang menurut saya paling cantik di Eropa. Yang pernah saya kunjungi gitu ya. Oh iya. Dan tapi yang paling kalau sebagai Muslim itu menurut saya di Jerman dan di Austria, karena di sana banyak masjid. Muslim banyak orang friendly Muslim ya. juga di jalan tuh. Ya, jadi di jalan itu banyak yang mengucapkan salam gitu, di jalan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mereka tahu bahwa saya Muslim gitu. Jadi untuk makan tadi, pertanyaan yang kedua itu masalah makanan halal itu. Iya. Untuk di Hungaria sendiri agak sulit. Jadi ada beberapa toko yang menyediakan daging-daging halal itu di ibu kota. Jadi untuk belanja kebutuhan daging seperti itu saya harus ibu kota dulu, dan
jadi bolak-balik lah gitu. Untuk makanan Indonesia juga tidak selengkap di Indonesia ya, tapi Oh iya. sudah cukup ada lah ya. Oke. Indomie ada. Oh, Indomie. Kalau di sana Indomie mahal ya, Mas? Indomie di sini satu bungkusnya itu berapa ya? Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 9.000, 10.000 Oke. satu bungkus. Lumayan. Ya, lumayan mahal. Oke. Baik. Oke, itu ya Mbak Adwa untuk pertanyaannya sudah terjawab. Sekarang let's move on to the next question from Zayan 9F. Tanyanya, did you learn German or did you learn a language other than German and English? Mas Faisal nih, apakah siapa tahu menguasai banyak bahasa? I speak a few languages, but not German, definitely, because I didn't learn German. I speak Sundanese, of course, because I was born in Bandung. I speak Japanese because I live in Purwokerto at the moment. And then I speak Indonesian, of course. I speak English, and then I speak a little Arabic because I used to study in pesantren, and then I speak a little Hungarian. Just for, just to get around the city, but not very good. Oke. Alright, gitu ya. Berarti ya lumayan lah. Berarti Mas Faisal ini udah banyak lah bahasa yang dipelajari ya. Keren sekali ya. Karena memang movingnya banyak ya dari banyak negara. So yeah, that's good to know that you also can learn many languages over there. Okay. Yes. And yeah, so Europe is like Indonesia. It's very multilingual. So there are many different languages in Europe. Like in Indonesia, you go to West Java, they speak Sundanese. You go to Central Java, they speak Japanese. You go to other provinces, they speak another language. So yeah, it's like just like in Indonesia. Oke. Baik. Next, pertanyaan. Masih ada pertanyaan nih, Mas. Dari Arya Putra ya, if I'm not mistaken. Dia tanya, lebih mudah kuliah di luar negeri atau di Indonesia sih? That's honestly or Honestly. Honestly ya, jujur ya. Mudah-mudahan saya nggak dihidup sama dengan Indonesia positif ya. and negatifnya tentunya. Oke. Jadi pasti ada positif dan negatifnya ya. Jadi kalau di sini yang saya rasa malah lebih mudah secara umum loh ya. Lebih mudah sebagai international student, of course. I don't know about the local students, but for us international students, for me personally, it's easier than in Indonesia. Saya S1, S2 di Indonesia. Itu saya merasa di sini lebih mudah secara administratif, secara apa ya namanya nilai misalnya ya. Oh, really? Nilai itu, jadi ya profesor-profesornya itu sangat sangat murah hati lah dalam memberi nilai di Indonesia. Kemudian, and the professor are, they are very close to the students. There are no boundaries like in Indonesia. It's a different culture, of course. Tapi di sini sangat dekat dengan profesornya. Kadang ada beberapa profesor yang tidak mau disebut profesor, tidak mau disebut, jadi langsung panggil nama, gitu ya, nama depan. And they're very easy to contact, unlike the professors in Indonesia. Yes, very easy to meet. All right. They're always on time. And ya jadi itulah kalau di sini ya. Oke. Lalu selama belajar di Hungaria itu ada problem atau masalah apa yang dihadapi?
Nih ada yang tanya nih, Aira. Ada yang sulit nggak kira-kira? Is there any difficult problem that you cannot handle or overcome? I think academically, I do not find any problems Oh, secara akademik great. Oh, oke. di kampus gitu ya dengan profesor dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Hanya masalahnya secara administrasi umum. Jadi here, because English is not, the second language or even the first language, it's not, and there's not many people who can speak English. Jadi Oke. untuk misalnya urusan ke bank, kemudian ke kantor-kantor imigrasi misalnya, itu agak kesulitan gitu. Perlu menerima, perlu ditemani oleh orang Hungaria gitu ya. Oke. Nah, ini ada I found one interesting question from Jessie and Divya. Pernah kerja paruh waktu nggak di sana? Kalau seumpama ada gitu kerja paruh waktu yang cocok di sana tuh apa sih? Kalau di Hongaria ada nggak sih Mas kayak kerja paruh waktu seperti itu? Ada dan di sini itu untuk student itu difasilitasi. Jadi ada kantor gitu ya, ada kantor perusahaan penyalur untuk mahasiswa atau siswa, bahkan ada SMA juga yang siswa SMA yang bekerja. Jadi ada kantor penyalur tadi kerja paruh waktu. Jadi kita mendaftarkan diri di sana, kemudian nanti mereka sudah link dengan kantor-kantor perusahaan-perusahaan, nanti kita tinggal diarahkan gitu. Nah sayangnya karena tadi kita tidak, kebanyakan international students itu tidak bisa berbahasa Hungaria, hanya diarahkan ke pekerjaan-pekerjaan yang cenderung pekerjaan kasar gitu ya, yang tidak memerlukan komunikasi. Jadi beberapa kali itu saya pernah juga part time, pernah di beberapa perusahaan gitu ya, jadi bukan factory, pernah di perusahaan parts mobil, kemudian pernah di perusahaan permen, pernah terus pernah di ada beberapa kantor pabrik-pabrik gitu ya, sempat juga di sana. Tapi saya juga yang lamanya itu saya malah mengajar, jadi saya sempat part time menjadi guru di sini, ngajar SMP SMA gitu. Iya, ngajar bahasa Inggris gitu. Karena kebetulan ada proyek dari kampus dan universitas untuk mengajar bahasa Inggris ke sekolah-sekolah di beberapa kota di sekitar sini. Alright. Dan mungkin satu pesan dari pengalaman saya mengajar di sini itu, I think that Indonesian students they have the ability to compete with international students. Jadi siswa Indonesia itu jangan merasa rendah diri ya. Iya, jangan merasa rendah diri. Jadi ketika saya mengajar itu, ternyata bahasa Inggrisnya juga kesulitan, ternyata sama seperti yang dihadapi oleh siswa Indonesia. Malah I think Indonesian students, they have more potential, they have mereka punya kemampuan lebih dibandingkan mereka yang di sini dan di negara-negara maju. Mereka sudah terlalu enak mungkin ya. Betul. Ya. Jadi mereka wawasannya cenderung wawasan lokal, but for us Indonesians, we have better potential. Wow, ya betul sekali. Oke, mungkin kita ngobrol nggak kerasa ya sudah
mau tinggal 10 menit aja ini. Mungkin gimana dengan Pak Agung? Mungkin Pak Agung mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan Pak Agung? Atau sesuatu yang ingin ditanyakan? Nggak ada di sana. Nggak ada, oke. Berarti Dengar asik banget ini. Dengerin. Ada Bu Ruri kalau oh iya, ada Bu Ruri. Ayo coba Bu Ruri, monggo dong kalau ada pertanyaan, terutama ya berkaitan dengan apapun atau pembelajaran anak-anak, monggo. Cukup nyimak aja, Miss. Sama dengan cukup nyimak. Oh cukup nyimak. Bagus kok. Ya, oke. Yang menarik itu yang disampaikan Mas Faisal tadi, bahwa kadang kan anak siswa Indonesia itu merasa minder ya kalau sudah ketemu dengan anak-anak luar negeri ini, aduh nanti gimana sebagainya. Tadi Mas Faisal cerita bahwa di sana pun di Hongaria itu anak-anak yang mau belajar bahasa Inggris juga tetap mengalami kendala ya Mas ya? Iya. Jadi mereka juga kesulitan. Justru malah dari pengamatan saya gitu ya, lidah orang Indonesia itu lebih fleksibel gitu. Yes, jadi yeah. mereka lebih mudah mempelajari bahasa lain. Exactly. And even the professors, they couldn't notice our accent compared to, jadi orang-orang misalnya orang Jerman, mereka tuh punya aksen sendiri gitu. Dan orang Indonesia itu cenderung lebih fleksibel. Mungkin karena dari kecil sudah dilatih gitu ya, belajar misalnya ikro aja makhrajul hurufnya harus betul kan. Iya betul. Jadi lebih fleksibel untuk belajar bahasa lain gitu. Oke. Ya, itu makanya anak-anak yang bilingual jangan khawatir, jangan takut kalian tidak bisa gitu ya. Iya betul. Di sana pun anak-anak juga baru belajar ya seusia kalian begitu. Jadi orang Indonesia tetap hebat gitu ya. Mas Faisal aja bisa di Hongaria gitu. Betul. Ya, pokoknya yang minat kuliah ke luar negeri nanti bisa sampaikan ke guru-guru wali kelas yang di sini, biar nanti dicarikan pengalaman informasi lagi gimana sih menata sejak lulus SMP ini nanti SMA yang harus disiapkan untuk biar dapat cari beasiswanya apa saja kan harus disiapkan dari sekarang ya. Mungkin dulu Mas Faisal sejak Betul. SMA sudah punya bayangannya, kira mau besok kayaknya pengen nih kuliah di luar negeri begitu. Saya jujur sejak SMP malah. Wow, iya sejak SMP. Ya, jadi sejak SMP ketika di pesantren itu kan saya sering baca-baca tentang tentang kehidupan di luar negeri ya, cerita-cerita dari novel cerpen-cerpen, novel-novel dulu. Internet belum seperti sekarang kan, jadi ya baru baca dari cerita-cerita gitu. Pengen sekali gitu ke luar negeri dan alhamdulillah karena dulu waktu di pesantren itu mirip Gontor ya pesantren, jadi sehari-hari pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, jadi udah mulai dibekali dari sejak SMP gitu. Dan itu yang saya lihat itu yang paling it's very helpful for me to get here because as I told earlier, that English is the key. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya udah mau kemana gitu kan? Iya betul. Tapi bukan berarti apapun kitabnya. Tapi bukan berarti harus takut ngomong bahasa Inggris ya Mas, karena ini coba sekarang saya tanya ya, karena anak-anak tuh kadang kayak kurang merasa, they are not confident enough to speak in English. They are worried too much about grammar and etc. That's why they keep silent and do not even try to speak. Harusnya kan ya coba dulu lah ya, harus semangat, harus pede dulu untuk cara ngomongnya gitu. Jangan udah takut
dengan grammar dan lain sebagainya kan. Yang penting semangat dan PD-nya ya Mas ya. Coba di-share ke anak-anak ini supaya mereka tuh lebih pede gitu kalau ngomong bahasa Inggris. Menurut Mas Faisal gitu juga nggak? Halo, Oke, halo. jelas ya? Ada suaranya nggak? Oh, ada. Oh ya, ya tadi nge-lag sedikit. Iya. Jadi ya ya kuncinya yaitu apa namanya? Jadi kebetulan ini saya penelitian saya juga di sini tentang perkembangan bahasa Inggris. Jadi Oke. melihat gimana sih anak-anak SMP dari kelas 1 dan kelas 2 di pesantren itu gimana sih perkembangan bahasa Inggris mereka. Dan jadi yang paling penting itu adalah tadi mencoba. Jadi don't be afraid to speak. Yes, exactly. Karena dari kita berbicara itu guru kita itu bisa tahu kita kelemahannya di mana kan, dan di situ guru kita mengoreksi. Dari koreksi itulah bahasa Inggris kita semakin baik kan. Ya betul. Baik. Nah kalau misalnya kita tidak berbicara, kelemahan itu tetap aja ada terus di dalam diri kita gitu. Jadi tidak diperbaiki sama sekali. Jadi so through speaking, through corrections, our English can improve. Yes. Okay. Thank you. Jadi Okay. jangan takut dikoreksi. Iya, betul. Oke. Thank you. Ini karena asik ngobrol, sepertinya unfortunately our time is up. Almost 10 o'clock. Mungkin bisa kita cukupkan ya Pak Agung? Oke ya. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Faisal Aziz yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing, join dengan kita di Indonesia yang jauh di sana ya, walaupun tadi harus subuh-subuh sudah harus stay on your laptop. I do really appreciate and want to express my gratitude. Thank you so much. Semoga apa yang sudah di share, dibagikan kepada anak-anak bisa bermanfaat, bisa memacu semangat anak-anak, terutama bagi anak-anak yang ingin kuliah di luar negeri ya. Tadi udah dapat tips-tips yang banyak dari Mas Faisal. Oke, karena sudah jam 10, terpaksa harus kita akhiri untuk motivational session kita dan sharing session kita pada pagi hari ini. Let's end our meeting today by reciting hamdalah everyone. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah join. Miss Ana informasikan ya, habis ini anak-anak istirahat, nanti masuk kembali di jam keempat dan jam kelima, yaitu mulai pukul 11 siang. Itu saja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak bisa meninggalkan Zoom meetingnya.